Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Dan semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Jadi meneruskan pembahasan yang kemarin, setelah kita membahas eh, soal-soal yang telah saya berikan di minggu ini, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu letak dan luas Indonesia. Letak dan luas di Indonesia ini akan berkaitan mengenai peta, kemudian komponen peta, terus mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia melalui peta, dan kemudian pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Jadi pertama mungkin ada pengertian peta sendiri. Peta sih itu apa sih? Peta itu, peta itu adalah salah satu alat yang digunakan dalam ilmu kebumian, yang mana untuk mempelajari sebuah ruang di dalam bumi. Itu pengertian dari peta sendiri. Jadi peta itu untuk mengecek di mana sih lokasi kita, di mana sih lokasi yang akan kita tuju. Nah, itu kita dapat mengetahuinya melalui peta. Terus kemudian di dalam peta itu sendiri terdapat beberapa komponen yang harus ada di dalam struktur peta. Yang pertama ada judul, kemudian orientasi peta, ada garis koordinat, ada simbol, ada skala, ada lettering, ada garis tepi, legenda, dan sumber peta. Nah, jadi yang pertama adalah judul peta. Jadi judul itu adalah salah satu hal yang harus didahulukan dalam kita membuat peta. Jadi seseorang itu kalau ingin mengetahui peta apa sih ini, lokasi apa sih ini, buku apa sih ini, nah itu harus mengetahui judulnya dulu. Ya, contohnya di sini saya berikan judul peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2016. Nah, itu kan sudah cukup mengetahui. Jadi peta ini itu adalah peta tentang kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2016, seperti itu. Kemudian masa orientasi. Nah, masa orientasi atau arah mata angin ini, arah mata angin ini berhubungan dengan agar objek atau peta yang kalian lihat itu tidak terbengkalai, tidak semerawut. Jadi terutama kayak arah utara ini selalu di atas. Kenapa kok selalu di atas? Karena letak daerah benua yang ada di utara itu menjadi salah satu utama, sudah menjadi digariskan dalam hukum pembuatan peta, seperti itu. Kemudian masuk ke skala. Nah, skala ini berkaitan tentang perbandingan antara peta yang asli dengan peta sesungguhnya, dengan aslinya. Jadi umpamanya daerah Kediri Tulungagung itu jaraknya itu 30 kilo, setelah diskalakan bisa menjadi 3 kilo, seperti itu. Nah, di dalam skala itu nanti ada 3 cara, yaitu skala angka, skala yang dinyatakan dengan kalimat, dan skala grafis. Nah, ini yang seperti yang saya tunjukkan, ini adalah skala angka. Kemudian masuk ke legenda atau simbol. Nah, legenda itu berkaitan
mengenai unsur atau objek yang ada pada peta atau keterangan lebih tepatnya. Jadi di peta yang saya sajikan ini itu ada legenda kepadatan penduduk per jiwa. Ini ada warna kuning, terus agak kuning, oranye, coklat. Nah, ini merupakan keterangan atau unsur objek pada peta. Terus ada juga nanti gedung sekolah, pelabuhan, mercusuar, kemudian jalan, kereta api, batas negara, batas perkotaan, terus kemudian sawah, perkebunan, hutan itu ada simbolnya sendiri-sendiri. Itu kalau di LKS di halaman 4 dan 5 itu kalian bisa baca sendiri, oke. Terus kemudian garis tepi. Nah, garis tepi ini sangat penting untuk mengetahui atau untuk membatasi ruang gerak peta tersebut. Jadi ada batasan, jadi nggak selalu meluber kemana-mana dalam mengartikan atau melihat peta tersebut. Kemudian lettering atau tulisan. Jadi yang dimaksud lettering ini adalah menyantumkan nama daerah di peta tersebut. Nah, seperti keterangan yang saya berikan ini ada daerah Manokwari dan Jayapura, itu termasuk lettering. Terus kemudian ada Palangkai Raya dan Banjarmasin, itu lettering. Terus kemudian sumber peta. Nah, sumber peta ini saya dapat dari data File Administrasi Indonesia Statistik 2017. Jadi saya ambil dari kantor BPS, dari website BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, itu adalah beberapa komponen peta yang harus kalian ketahui, oke. Terus kemudian setelah komponen peta kita ketahui, kita akan mengetahui letak dan posisi geografis Indonesia. Nah, dari peta ini kita tahu Indonesia itu sebuah negara kepulauan, ya. Jadi 60% lah Indonesia adalah air. Jadi kebanyakan kita transportasinya ataupun sebagainya itu dilakukan air melalui laut, seperti itu maksudnya. Terus kemudian secara astronomis Indonesia itu terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 lintang selatan. Nah, letak Indonesia ini juga sangat strategis karena diapit 2 samudra dan 2 benua. 2 samudranya itu Samudra Hindia di selatan dan Samudra Pasifik di utara. Kemudian benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Nah, itu sangat bagus jika negara kita itu dapat memaksimalkan potensi yang ada. Terus secara geologis Indonesia itu merupakan tempat 2 pertemuan lempeng, itu yang harus kalian ingat-ingat, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi kenapa sih kok Indonesia itu sering gempa, terus kenapa sih kok Indonesia itu banyak gunung berapi? Lah itu karena ada 2 pertemuan lempeng ini. Nah, lempengnya itu di dalam bumi. Nah, di dalam bumi seperti garis lah. Itu bertemu di daerah Indonesia, mulai dari Sumatera bagian timur terus sampai dengan Jawa bagian selatan. Itu ada pertemuan
dua lempeng tersebut. Jadi di Indonesia itu kenapa? Oh ya, Indonesia juga sering eh, dikasih nama dengan sebutan negara Ring of Fire. Kenapa? Karena dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang sangat banyak, atau ya seperti itu. Terus selain itu juga Indonesia merupakan tempat pertemuan tiga lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Lempeng ini berada di daerah timur Indonesia, yaitu di daerah Sulawesi, NTT, NTB, Papua, dan Maluku. Itu seperti itu. Nah, jadi akibat letaknya yang menjadi tempat pertemuan itu banyak gunung dan sering terjadi gempa baik tektonik maupun vulkanik seperti ini. Nah, ini merupakan contoh lempeng yang ada di Indonesia, mulai dari timur Sumatera sampai dengan Jawa bagian selatan, sampai dengan timur sampai dengan laut Arafura, kemudian lanjut lagi mulai dari Filipina sampai dengan Papua bagian utara, terus kemudian lanjut lagi dari Filipina kemudian masuk ke Sulawesi bagian utara ini. Terus letak Indonesia itu di garis mana sih? Nah, iklim Indonesia itu apa sih? Nah, itu jadi iklim Indonesia itu beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Jadi kenapa sih kok Indonesia itu terdapat dua musim? Nah, karena Indonesia dilewati garis khatulistiwa. Nah, ini adalah beberapa sedikit pengetahuan yang ingin saya berikan. Jadi dari iklim tropis itu selalu dilewati oleh garis khatulistiwa. Terus kemudian naik lagi itu nanti ada iklim subtropis, naik lagi itu ada iklim sedang, terus naik lagi sampai di iklim dingin. Iklim sedang itu di daerah Rusia, terus iklim tropis itu di daerah mana Jepang, seperti itu. Nah, ini adalah letak dan posisi geografis melalui peta. Ini itu yang ingin saya berikan. Kemudian masuk ke pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Jadi dari letak yang setelah saya sampaikan itu, jadi pengaruhnya itu banyak. Ini mohon maaf ada sedikit kebalikan, yaitu pembagian daerah waktu, terus perilaku arah angin, pergantian musim, dan jumlah vegetasi atau jumlah hutan tanaman yang ada di Indonesia. Jadi pertama pembagian waktu. Jadi di Indonesia itu sudah sangat jelas terdapat 3 pembagian waktu, mulai WIB, WITA, dan WIT. Nah, WIB itu di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah. Itu batas dari WIB. Kemudian WITA itu mulai daerah Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Pulau Sulawesi. Kemudian WIT itu di daerah Maluku sampai dengan Papua. Itu kenapa sih kok ada pembagian? Karena kita mengikuti garis atau jam yang ada di Greenwich. Greenwich itu di mana? Di London, Inggris. Nah, itu harus kita sesuaikan. Jadi Greenwich itu adalah 0 derajat seluruh dunia. Jadi semakin kita ke barat itu akan semakin
lambat jamnya seperti itu. Kemudian kembali lagi sebaliknya. Itu bisa kalian baca di halaman 6 di LKS. Terus ada juga jumlah vegetasi, jenis vegetasinya. Nah, karena kita negara tropis terus dilewati garis khatulistiwa, makanya vegetasi yang tumbuh itu sangat beragam di Indonesia. Mulai ada hutan hujan tropis, hutan tropis, itu banyak sekali di Kalimantan. Terus ada kayu jati, rotan, pinus. Terus kemudian mulai dari hewan juga sangat banyak, dari banyak sekali vegetasi yang tumbuh di Indonesia. Kemudian arah mata angin. Nah, arah mata angin ini mempengaruhi bulan hujan juga, bulan hujan dan bulan kemarau di Indonesia. Seperti di bulan Agustus ini kita memasuki bulan kemarau. Jadi arah mata anginnya itu berbelok, yang mulanya kalau musim hujan itu dari Australia, kemudian belok ke sebelah timur dan masuk ke Asia. Kalau di musim kemarau itu dari Asia belok ke barat masuk ke Australia. Terus kemudian pergantian musim antara musim hujan dan musim kemarau. Jadi musim kemarau itu terjadi di bulan Oktober sampai dengan April. Kemudian di bulan kemarau itu terjadi di bulan Mei sampai dengan Agustus. Jadi di musim kemarau itu terjadi di bulan April sampai dengan Oktober. Kemudian di musim hujan itu November sampai dengan Maret. Nah, seperti itu yang benar. Oke, mungkin itu yang penjelasan yang bisa saya sampaikan di materi kedua ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan chat di grup kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.